1% society. Who wants to be 1% society? Oke. Jadi 1% society yang saya bicarakan ini bukan teori konspirasi bahwa ada 1% manusia di dunia ini yang kemudian run everything di dunia ini, ya, bukan. Tetapi kita berbicara tentang 1% society, yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh besar, ya, orang-orang yang memiliki otoritas di bidangnya masing-masing, dan mereka memiliki solusi masa depan yang relevan untuk masyarakat, orang-orang sekeliling mereka, kota, bangsa, negara, atau bahkan dunia. Dan saya berharap bahwa itu yang akan menjadi visi kita. Dan saya coba berbicara hari ini bahwa kesuksesan, saya coba frame, saya coba konekkan itu dengan 1% society. Jadi saya akan start dengan pertanyaan, apa kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya remeh, sepele, biasa, begitu ya, tetapi punya dampak yang luar biasa terhadap kesuksesan yang kita inginkan, to be 1% society. Kalau misalnya kita berbicara tentang kebiasaan sehari-hari, dan karena kita kaitkan itu dengan keberhasilan, pasti kita sedang berbicara tentang kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, begitu ya. Mungkin kita berbicara tentang bangun pagi, bahkan kalau bisa jam 5, paling lambat itu jam 6. Kalau pagi jam 9 bukan kebiasaan yang baik, begitu ya. Ada beberapa orang yang exercise 30 menit sehari, atau membaca buku 30 menit juga dalam sehari. Mungkin juga ada orang-orang yang diet, makan makanan yang sehat, puasa Senin dan Kamis seperti itu. Ada orang-orang yang membuat jurnal harian untuk mengecek kesehatan mental mereka dan sebagainya seperti itu. Yang mungkin kita mengalami kesulitan adalah bagaimana kita bisa mengkonekkan sesuatu yang mundane, sesuatu yang ordinary itu bisa dikonekkan dengan keberhasilan yang luar biasa. 1% society adalah satu status yang luar biasa, dan bagaimana itu tercapai dengan kebiasaan yang remeh. Saya percaya bahwa semua kebiasaan itu memiliki satu start. Okay? Saya Ferry Wirawan Teja, saya adalah konsultan manajemen strategik dan SDM. Saya sudah menghandle managing people selama 30 tahun, ya. Dan saya juga sedang memulai satu kebiasaan yang baru, yaitu exercise. Ya, tidak hanya kita bicara tentang menabung uang di masa tua, gitu ya, tetapi menabung otot itu menjadi isu yang cukup penting hari-hari ini. Mungkin beberapa di antara kita melihat itu di TikTok, di Reels, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya mendapati ketika saya start itu benar-benar memerlukan komitmen. Setuju ya? Wah, tidak hanya kita memulai satu hal yang baik, kebiasaan yang baik itu hanya start saja, tetapi komitmen itu diperlukan. Yang lebih penting lagi selain berkomitmen adalah konsistensi. Ya, dulu saya nge-gym itu kira-kira 2 minggu saya nge-gym, 2 bulan saya berhenti. Alasannya banyak banget, perjalanan dinas, kemudian ada urusan ini, urusan itu dan sebagainya. So many excuses. Tetapi ketika saya benar-benar berkomitmen bahwa itu saya jalanin, benar-benar itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Semua problem-problem kesehatan secara jasmani yang saya alami itu tiba-tiba hilang, ya. Frozen shoulder, low back pain, atau lutut yang lemah dan sebagainya. Ternyata problemnya itu gampang banget solusinya. Berolahraga. Singkat cerita seperti itu. Dan itu yang disampaikan juga oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habit, ya, bahwa James menyatakan dengan cukup jelas bahwa perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten itu ternyata bisa membawa satu hasil yang sangat luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, poin penting yang sedang kita bicarakan siang hari ini itu adalah jangan underestimate kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya remeh, tetapi ternyata itu membawa satu dampak yang sangat luar biasa. Ya. Pengalaman saya yang lain adalah saya selalu melakukan saving 10% dan giving 10% juga. Ya, dan itu saya lakukan bahkan sebelum saya bekerja sebagai seorang profesional. Setiap kali uang saku diberikan walaupun nggak banyak, I try my best to save 1%
10%, lalu kemudian give 10%. Nah, setelah itu sisanya terserah dia mau diapain dan sebagainya. Nah, kebiasaan itu ternyata semakin progresif. Ada seseorang teman yang berani menyatakan kalau bisa nabung itu adalah 50%, gitu ya. 25%-nya adalah untuk diri sendiri dan 25%-nya adalah untuk orang lain. Pembagiannya cukup sederhana. Ya. Ada orang-orang juga konsisten melakukan 10, 20, 30, dan 40. Nanti teman-teman semua bisa menggoogling tentang prinsip-prinsip seperti itu. Tapi poin penting adalah semua kebiasaan yang baik itu, walaupun itu kecil, ketika itu konsisten dilakukan, maka itu akan membawa satu hal yang sangat luar biasa. Bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap remeh itu sebetulnya akan memberitahu kepada dunia siapa diri kita dan apa masa depan yang akan kita raih. Bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki itu memiliki efek yang kumulatif. Kalau tadi saya berbicara tentang kebiasaan yang positif, kalau itu dilakukan dengan konsisten, itu akan memiliki efek kumulatif yang luar biasa, ya. Sementara kebiasaan yang negatif juga sama. Let's say kita begadang, apa yang terjadi? Setelah sekian tahun, 10 tahun dan sebagainya, kita tidur selalu jam 1, jam 2 pagi dan sebagainya, pasti ada organ-organ tubuh kita yang mengalami problem. Kita mungkin sore merokok atau mungkin juga ada yang minum minuman keras dan sebagainya, pasti ada bagian tubuh yang akan mengalami penderitaan seperti itu, ya. Atau kebiasaan yang lain yang simple, misalnya contoh kita menunda pekerjaan. At the end of the day, sampun yang suka procrastinate gitu ya, pada akhirnya akan ditegur, diberikan surat peringatan 1, 2, 3, dan endingnya adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada efek akumulatif yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu bermanfaat atau merugikan kita? Kebiasaan pada akhirnya itu membangun, membentuk karakter kita dan kedisiplinan kita pada akhirnya. Saya percaya bahwa nasib kita itu ditentukan oleh watak, dan watak kita itu ditentukan oleh perilaku yang berulang-ulang atau kebiasaan itu sendiri, ya. Di Surabaya baru saja terjadi peristiwa yang cukup heboh gitu ya. Ada seseorang yang tidak mampu menguasai diri, memaksa orang lain untuk membonggong dan meminta maaf. Itu semua terjadi ya karena ada watak, dan di balik watak itu adalah kebiasaan. Perilaku apa yang sedang kita ulangi every day, itu yang patut kita pikirkan. Dan bagaimana nasib kita? Apakah kita mencapai 1% society atau dibalik jeruji pada akhirnya? Nah, ternyata hidup itu tidak sesederhana itu, ya. Bahwa hidup itu bukan hanya sekedar memilih kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. No, hidup itu ternyata memberikan kepada kita itu adalah binary atau dualitas. Kita mungkin bahkan tidak bisa memilih. Kita mungkin harus mengalami kedua hal itu, tetapi yang penting adalah kita mampu nggak menyeimbangkan dua hal tersebut. Bahwa dualitas kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa saja kita itu memiliki kehidupan profesional, tapi kita juga memiliki kehidupan personal, ya. Kita mau kondisi kita itu stabil, tetapi kita juga nggak boleh stabil dulu, tetapi kita perlu bertumbuh. Kita mungkin harus menganut paham kolektivisme, kita mungkin harus ngeblend dengan komunitas, kita nggak menonjol gitu ya di bawah radar, dan pada satu titik tertentu kita perlu berdiri, stand out, dan menyatakan apa yang menjadi kontribusi kita pada komunitas, apa yang menjadi prestasi kita, ya. Dan kuncinya itu adalah keseimbangan, ya. Bapak Ibu teman-teman semua, orang Jawa paling paham banget tentang hal ini. Mono ya mono, ning ojo mono, gitu ya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris susah banget ya teman-teman semua. Gitu ya gitu, tapi jangan gitu. Buat orang di luar Pulau Jawa begitu dengar kata mono ya mono tapi ojo mono itu adalah satu hal yang apa sih artinya gitu ya. Kita sebetulnya ngomong tentang bagaimana kita bisa membuat satu keseimbangan, ya. Bahwa kehidupan itu tidak melulu tentang pekerjaan, ya. Kerja ya kerja, tapi jangan kerja melulu. Kalau kita kerja melulu, pasangan suami istri bisa cerai, betul atau tidak? Ya. Tetapi personalnya juga nggak bisa personal melulu. Kita juga perlu profesional, kita juga perlu untuk cari makan.
kegagalan kita dalam mencapai keseimbangan itu yang kita sebut dengan ketidakdewasaan. Bahwa kita disebut dewasa adalah ketika kita tahu paham ini, bahwa kita mampu menyeimbangkan dualitas atau binary dalam kehidupan kita. Jadi mungkin buat para remaja atau buat kita yang sudah cukup dewasa, tetapi masih nggak tahu kapan memilih hangout sama temen, sama hangout dengan pasangan, lebih baik nggak usah pacaran. Setuju ya teman-teman semua? Ya, beberapa orang yang gagal untuk bisa menyeimbangkan kehidupan personal, kehidupan profesional, kapan bersama dengan keluarga, kapan sendirian, kapan me time, kapan saya berkelompok dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang belum mengerti tentang keseimbangan atau kedewasaan. Nah, kita juga mengalami dualitas modern di era digital ini. Kalau teman-teman semua, Bapak Ibu mengingat revolusi industri 1.0, itu driven by technology. Until today, 4.0 itu juga driven by technology. Ketika saya membaca sejarah manajemen, terjadi kehebohan, huru hara, bahkan ada gerakan bawah tanah di Perancis dan Inggris ketika mereka gagal menanggapi revolusi industri 1.0. Dan hari ini pun mungkin beberapa orang juga mengalami kegalauan karena adanya teknologi yang bisa menggantikan peran dan pekerjaan seseorang di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pertanyaannya, apakah dualitas modern yang kita sebut dengan dualitas teknologi ini sebetulnya apakah membuat kita menjadi bisa seimbang atau kita menjadi kebingungan? Dan ini yang kita hadapi, bahwa dualitas teknologi itu ya bisa benar-benar mendukung pengetahuan yang kita miliki ya, karena ada banyak informasi, konsep-konsep yang baru, jargon-jargon baru yang juga diberikan, atau membuat kita itu overload ya. Kita akan menjadi bingung karena so many things masuk ke dalam otak kita dan sebagainya. Mungkin kita perlu second brain untuk hal itu ya. Dan yang kedua, teknologi seharusnya dan pasti bisa membuat kita bekerja secara efisien, atau karena so many option teknologi yang ditawarkan, kita malah ke distract gitu ya. Kita nggak kerja-kerja, nggak efisien karena ada banyak pilihan. Teknologi mungkin juga memperluas jaringan kita ya, atau ternyata hubungan yang kita miliki dengan manusia yang lain itu sangat dangkal karena kita tidak mengerti lebih dalam, karena kita gagal mengalami keseimbangan. Teknologi juga bisa memperkuat analisis, memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih komprehensif. Atau jangan-jangan teknologi itu membuat kita itu menjadi bodoh karena kita malas, kita menyerahkan cara berpikir kita itu kepada artificial intelligence, let's say. Teknologi diharapkan bisa mendorong inovasi. Buat saya seorang konsultan, kadang-kadang akronim itu adalah satu hal yang tidak mudah. AI, ChatGPT, let's say Gemini dan sebagainya itu membantu kita. Dan jangan-jangan ya, bukan inovasi yang kita dapatkan, justru imajinasi kita semakin berkurang. Oleh sebab itu, dalam mengaitkan bahwa kita itu harus membangun kebiasaan yang efektif, kebiasaan yang benar, dan kita perlu satu mindset yang benar dalam menghadapi dualitas teknologi yang kita hadapi hari-hari ini. Bahwa teknologi itu adalah alat. Teknologi sama seperti uang, harusnya adalah hamba, bukan yang menjadi tujuan, bukan yang menjadi majikan. Namun kejadiannya selalu ya, bahwa manusia itu seringkali mengalami penghambaan gitu ya, perbudakan. Oleh apa? Oleh hal-hal yang mereka ciptakan sendiri. Itu yang selalu terjadi ya. Mindset yang kedua adalah kita perlu keseimbangan. Kita tidak hanya mengandalkan digital life, tetapi non-digital life, ordinary human interaction itu tetap kita perlukan. Dan yang ketiga, bahwa perkembangan teknologi adalah begitu sangat luar biasa, maka penting untuk kita selalu beradaptasi dan terus belajar. Nah, kalau kita sudah memiliki mindset yang benar, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengembangkan hard skill dan soft skill. Hard itu diperoleh ketika kita belajar di perkuliahan, di sekolah, sedangkan soft skill itu kita pelajari ketika kita berinteraksi di dalam komunitas ya. Dan semuanya itu penting
baik hard maupun soft skill, itu adalah yang membuat kita akan masuk ke dalam 1% society. Saya pernah tersesat, Bapak Ibu teman-teman semua. Saya pernah di masa remaja itu terlibat dengan tawuran, kenakalan yang nggak karu-karuan dan sebagainya, sampai pada satu titik sekolah mengancam bahwa saya bisa dikeluarkan. Saya ranking 1 pada waktu itu, jadi walaupun nakal tetap aja suka belajar ya, tetapi yang namanya merokok, minuman keras, berantem, kumpul sama semua, mohon maaf, bajingan, itu saya jalani dan sebagainya. Tapi pada satu titik tertentu, this is my turning point. So I have to change. The best and the easiest way to change adalah change your community. Pada waktu itu saya ganti komunitas saya. Saya masuk ke komunitas yang baru, yang totally different dengan komunitas yang lama. So I have to learn from scratch. Butuh hard skill, I have no issue, but soft skill, saya harus belajar betul-betul. Jadi di komunitas yang baru itu, let's say seperti TEDx yang adik-adik ini sedang kerjakan dan sebagainya, saya belajar untuk melakukan hal-hal itu mulai dari bawah, melayani, melakukan hal-hal yang remeh, tapi semuanya itu saya lakukan dengan kesungguhan hati. Saya mulai terlibat dalam satu kelompok kecil, saya mulai memimpin, saya mulai belajar untuk berbicara dan sebagainya seperti itu. Kelompok kecil itu menjadi kelompok yang lebih besar lagi dan seterusnya. Ketika saya mencoba setia dengan hal-hal yang kecil, tiba-tiba hal-hal yang besar itu diberikan. Sampai beberapa pemimpin di komunitas itu mengadres, this is your strength, this is your passion. Dan akhirnya saya pun mengerti bahwa selain ngomong tentang human resources, psikologi dengan background pendidikan saya dan strategic management, saya juga punya public speaking, leadership, teaching, yang itu menjadi kekuatan saya, dan itu yang mengantarkan saya untuk menjadi orang-orang yang punya pengaruh di bidang yang sedang saya kuasai itu tadi. Jadi, what is our plan now? Ya. Kalau kita memang mau memiliki cita-cita, orang Surabaya ngomong begini, saya backgroundnya Surabaya, Bapak Ibu semua. Kalau boleh ngomong pakai bahasa Jawa, Surabaya, KBW ingin Mercy, gitu ya. Semua orang tuh ingin Mercedes-Benz, gitu ya. Coba berapa orang yang mau memikirkan hal itu? Everyone wants to be 1% society. What is our strategy? What is our plan? Saya melihat, saya mendapati baik bisnis maupun karir sebetulnya itu driven by kompetensi. Saya pernah di sebuah kota di Jawa Tengah, ada satu hotel bintang 5 yang cakep, bagus banget, sebelahnya ada mall, tapi mallnya itu sepi, ya. Nah, di situ kita akan belajar. Walaupun kita punya banyak uang, but if you don't have the kompetensi, you cannot run the business. Jadi semua kehebatan sumber daya keuangan yang kita miliki itu nothing compared to kompetensi. So what is our plan? Learn. Belajar terus, ya. Cari tahu lewat trial and error, cari tahu apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kesukaan kita. Benar-benar perkuat apa yang menjadi kekuatan kita, minimize apa yang menjadi weakness kita. Lalu berbagi. Cara belajar yang terbaik itu adalah mengajar. Saya tidak ragu untuk share apapun yang saya peroleh di bangku perkuliahan, saya langsung praktekkan itu di komunitas. Sehingga pada waktu saya menjadi fresh graduate, company itu tidak mengconsider saya itu adalah sebagai seorang fresh graduate. Saya itu dianggap sebagai orang yang sudah punya pengalaman, ya. Mungkin ada keuntungan kalau punya muka tua, ya, dan pengalaman tentunya, itu skill yang membuat kita akhirnya mendapat apresiasi di sana. So, apa yang menjadi kebiasaan kita, teman-teman semua? Apakah perilaku yang kita ulang-ulang itu positif atau negatif, baik atau buruk, bermanfaat atau merugikan, menghidupkan atau mematikan, ya, membuat kita sampai kepada tujuan kita 1% society, atau jangan-jangan kita berada di balik jeruji penjara dan sebagainya karena kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Oleh sebab itu saya sangat mendorong, ya. James Clear juga menyatakan hal yang sama. Lebih penting daripada sekedar memandang tentang hasil dan mengubah perilaku kita, coba cek siapa diri kita. Ketika kita ditawarin rokok, apa jawaban kita?
Kalau Bapak Ibu menjawab, teman-teman semua menjawab, saya tidak merokok, maka ada waktu di kemudian hari ketika kita ditawarin kita merokok. Tetapi ketika kita menjawab, saya bukan merokok, maka kita akan konsisten berkomitmen untuk memang tidak merokok, apapun kesempatannya. Satu langkah saya di masa lalu itu telah membentuk saya di masa sekarang ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tetapi you have today. Apapun yang kita pilih dan kita mau konsisten berkomitmen untuk kita lakukan, dan itu mungkin atau jangan-jangan pasti membawa kita kepada masa depan dan nasib yang kita inginkan. Saya Ferdi Wirawan Teja, sampai jumpa.